Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kamu akhirnya di sini, kata pedang dewa jahat. Pada saat itu, seseorang berdiri di depan pedang dewa jahat. Orang itu adalah seorang pria. Dia tidak terlalu tinggi, dan tubuhnya tidak berotot. Wajahnya juga tidak bisa dikatakan sangat tampan, dan bisa dikatakan dia terlihat sangat biasa-biasa saja. Namun, sensasi yang dia berikannya itu sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan bahwa, sensasi yang akan dirasakan seseorang ketika melihatnya adalah ia bukan manusia. Itu benar, sensasi yang akan dirasakan seseorang ketika melihatnya adalah dia bukan manusia. Terlepas dari seberapa biasa penampilannya, terlepas dari betapa sederhana pakaiannya itu, sensasi yang ia keluarkan dari inti keberadaannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Adapun orang itu, dia adalah ayah Chu Feng, Chu Xuanyuan. Chu Xuanyuan menatap pedang dewa jahat dengan senyum di wajahnya. Lalu kemudian, dia duduk bersila. Dia benar-benar tampak sangat tenang. Kamu tampaknya tidak khawatir dengan kehidupan dan kematian anakmu ini, kata pedang dewa jahat. Itu karena aku tahu dia masih hidup, kata Chu Xuanyuan. Tidak buruk, persepsi kamu sangat tajam. Meskipun putramu telah disegel olehku dengan seksama, tapi kamu sebenarnya masih berhasil mendeteksi tanda vitalnya, kata pedang dewa jahat. Pedang dewa jahat tidak merasakan kegelisahan dari persepsi tajam Chu Xuanyuan. Tapi sebaliknya, dia benar-benar gembira pada kenyataan itu. Kamu sendiri cukup baik, ucap Chu Xuanyuan sambil tersenyum lagi. Lalu kemudian, dia menambahkan, apakah kamu ingin mengobrol, tanya Chu Xuanyuan. Apa yang ingin kamu obrolkan? Tanya Evil God Sword. Bagaimana kalau kita mengobrol tentang di mana kamu berasal, dan mengapa kamu muncul di tanah suci martialism? Tanya Chu Xuanyuan. Bahkan jika kamu ingin tahu tentang asal-usul dewa jahat ini, itu tidak akan ada gunanya. Selain itu, dewa jahat ini tidak ingin kamu tahu. Selanjutnya, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengobrol denganku, kata pedang dewa jahat. Karena itu masalahnya, mari kita beralih ke subjek utama. Katakan padaku, apa tujuanmu merebut tubuh putraku? Tanya Chu Xuanyuan. Kultivasi anakmu terlalu lemah. Dia tidak bisa menahan kekuatan dewa jahat ini. Jika aku benar-benar melahap tubuhnya, jiwa dan tubuhnya akan dihancurkan. Tapi sayangnya, itu bukan sesuatu yang aku inginkan. Namun, kamu berbeda. Pedang dewa jahat memandang Chu Xuanyuan dengan nafsu di matanya. Jadi kamu benar-benar ingin menduduki tubuhku. Tampaknya kamu sudah berhasil melihat melalui kultivasiku. Tanya Chu Xuanyuan. Dewa jahat ini melihat melalui kultivasimu, itu saat pertama kali aku bertemu denganmu di jalan surgawi Martial Ancestor Realm, ucap Evil God Sword. Sepertinya kamu sudah memutuskan aku sejak saat itu. Chu Xuanyuan tersenyum tipis. Dengan nada bercanda, ia pun bertanya. Lalu bagaimana dengan sekarang? Apakah kamu dapat menentukan kultivasiku? Tanya Xuanyuan. Kultivasimu telah meningkat lagi. Kecepatan peningkatan ini sangat cepat. Aku benar-benar kagum. Dewa jahat ini tidak pernah menyaksikan seseorang dengan pertumbuhan yang begitu cepat. Kamu pasti akan menjadi individu yang sangat cakap di masa depan. Jika kamu dapat meninggalkan Starfield ini, tidak akan lama bagi nama kamu untuk beresonansi di seluruh dunia luar, kata Evil God Sword. Aku berterima kasih atas kata-kata baikmu itu, kata Chu Xuanyuan. Namun sayang sekali, kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Pedang dewa jahat berkata. Bagaimana kamu begitu yakin? Tanya Chu Xuanyuan. Aku benar-benar yakin. Kecuali kamu bersedia membiarkan putramu mati di tanganku, kata pedang dewa jahat. Tampaknya kamu bertekad untuk mendapatkanku, kata Chu Xuanyuan. Itu benar, kata pedang dewa jahat. Kamu cukup percaya diri juga rupanya, kata Chu Xuanyuan. Keyakinan dewa jahat ini berasal dari kekuatanku yang tak tertandingi. Di tempat ini, semuanya akan ditentukan oleh dewa jahat ini. Aku bisa melihat kalian semua hanya dengan satu tatapan saja. 3 ekor yang mengikuti dewa jahat ini juga sama. Dan kamu juga sama. Kalian semua lebih rendah dari dewa jahat ini. Dengan demikian, dewa jahat ini benar-benar bisa menguasaimu.
Bagaimana kalau begini saja? Serahkan tubuhmu kepada dewa jahat ini, dan dewa jahat ini akan membantumu merawat ketiga orang yang ingin merawat Chu Feng. Kamu dapat mempertimbangkan bahwa aku telah membantumu dan putramu dalam membalas dendam, kata pedang dewa jahat. Ternyata pedang dewa jahat sudah tahu tentang rusa suci yang ditinggikan, dan pria tua berjubah kuning yang membuntutinya. Dia bahkan berhasil mendeteksi Murder God Blue Demon. Udah jelas, dia juga telah mendengar percakapan antara lelaki tua berjubah kuning dan rusa suci yang ditinggikan. Jika kamu memiliki waktu luang untuk memikirkan semua itu, kamu harus menjaga diri kamu terlebih dahulu, ucap Chu Xuanyuan dan perlahan berdiri. Oh, apakah kamu ingin bertarung? Tanya si pedang. Niat membunuh muncul di mata Evil God Sword, dan kemudian melanjutkan. Dewa jahat ini mendesakmu untuk tidak ceroboh. Jika kamu ingin menyerangku, kamu pasti akan menderita konsekuensi yang tidak kamu inginkan, tambahnya. Hehehe, mendengar itu Chu Xuanyuan hanya terkekeh. Lalu, rasa dingin muncul di matanya. Wush! Tiba-tiba saja Chu Xuanyuan dengan cepat membuka telapak tangannya. Dia mengulurkan telapak tangannya yang terbuka, dan mengarahkannya ke Evil God Sword. Saat itu terjadi, tubuh Evil God Sword bergetar. Kemudian, ekspresi terkejut muncul di matanya. Kamu menyembunyikan kultivasimu, seru si pedang dewa jahat dengan terkejut. Dia menyadari bahwa kekuatan yang Chu Xuanyuan ungkapkan saat ini, itu lebih kuat daripada yang dia deteksi. Pada saat itu sepenuhnya dibatasi oleh Chu Xuanyuan. Chu Xuanyuan tidak menjawab pertanyaan Evil God Sword. Namun sebaliknya, dia tertawa kecil dan berteriak. Menyebar. Meraung. Saat berikutnya, Evil God Sword mulai meraung dengan kesakitan yang menyedihkan. Dia mengalami rasa sakit yang luar biasa. Gas merah tua yang mengelilingi Chu Feng juga memudar, dan mereka bergerak menjauh dari tubuh Chu Feng dan ke pedang dewa jahat itu sendiri. Kekuatan yang Evil God Sword telah lahap, itu dengan mudah dibubarkan secara paksa. Karena dia sudah menduduki tubuh Chu Feng, dan secara paksa dibubarkan dari tubuh Chu Feng, itu adalah rasa sakit yang mirip dengan dikuliti, dan memiliki tendon ditarik keluar dari tubuh seseorang secara hidup-hidup. Karena itulah, secara alami rasa sakitnya tak tertahankan. Adapun semua itu disebabkan oleh Chu Xuanyuan. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan untuk menekan dewa jahat ini? Pedang dewa jahat takjub tanpa henti. Kekuatan yang dipancarkan oleh Chu Xuanyuan pada saat itu, kini jauh lebih kuat daripada yang dia perkirakan. Dia, sama sekali tidak cocok untuk Chu Xuanyuan. Bahkan ketika dihadapkan dengan Chu Xuanyuan yang secara paksa mengeluarkannya dari tubuh Chu Feng, pedang dewa jahat tidak dapat melakukan apapun. Kamu sangat kuat. Kamu memang telah berhasil melihat banyak hal. Namun sayangnya, kamu tidak dapat melihat kedalamanku. Jadi, kamu ditakdirkan untuk dikalahkan di sini, dan ditakdirkan untuk jatuh oleh tanganku, kata Chu Xuanyuan. Setelah Chu Xuanyuan mengatakan kata-kata itu, telapak tangannya yang terbuka itu langsung bergetar. Tidak, teriakan yang nyaring bergema di langit malam, dan teriakan itu dikirimkan sejauh-jauhnya dan bergema di langit. Dentang, suara tajam terdengar, dan itu adalah suara pedang dewa jahat yang jatuh ke tanah. Chu Xuanyuan masih berdiri di sana, dan Chu Feng juga masih berdiri di sana. Hanya saja, Chu Feng saat ini bukan lagi pedang dewa jahat. Tapi sebaliknya, itu adalah Chu Feng yang sebenarnya. Gas merah tua yang menutupi dirinya sudah menghilang, dan Chu Feng telah mendapatkan kembali penampilan semulanya. Namun kulitnya pucat pasi, dan matanya tertutup rapat. Tidak ada jejak napas atau aura sedikit pun darinya, dan penampilannya mirip dengan orang mati. Wush! Tiba-tiba saja, tubuh Chu Feng bergoyang ke samping dan dia jatuh ke tanah. Namun sebelum dia bisa mencapai tanah, lengan yang kuat sudah menangkapnya. Itu adalah Chu Xuanyuan. Chu Xuanyuan membaringkan Chu Feng di tanah dengan lembut. Kemudian dia mengulurkan jarinya, dan dengan lembut menunjuk ke dahi Chu Feng. Bas-bas! Lingkaran cahaya biru muda mulai menyebar dari dahi Chu Feng dengan cara seperti riak, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh Chu Feng. Saat berikutnya, kulit Chu Feng yang pucat mulai berubah kemerahan. Jantungnya kembali berdetak lagi, dan bahkan auranya juga sudah kembali. Meskipun Chu Feng masih tidak sadar, tapi dia benar-benar sembuh dari lukanya. Sepertinya Chu Feng baik-baik saja sekarang. Tepat pada saat itu, sesosok turun dari langit dan mendarat di belakang Chu Xuanyuan.
Orang itu bukan manusia, tapi sebaliknya, dia adalah kera. Dia adalah kera tua yang bersama Chu Xuanyuan di sisa-sisa klan surgawi Chu di dalam jalan surgawi. Apakah sudah selesai? Tanya Chu Xuanyuan. Sudah selesai, kata kera tua. Apa hasilnya? Tanya Chu Xuanyuan. Mereka bertiga telah menjadi gila. Kecuali jika mereka ditemukan, mereka kemungkinan tidak akan dapat meninggalkan 100 Refinements Ordinary Realm selama beberapa waktu, kata kera tua. Aku bertanya-tanya, mengapa rusa suci yang dimuliakan dan harimau suci yang diagungkan datang ke sini? Lebih persisnya, mereka bertaruh dengan siapa? Selanjutnya, taruhan seperti apa yang menyebabkan mereka ingin menyerang anakku? Tanya Chu Xuanyuan. Harimau suci yang diagungkan bertaruh dengan nasib surgawi yang mulia. Pertaruhan itu berasal dari percakapan antara nasib surgawi yang mulia dan harimau suci yang ditinggikan, di mana harimau suci yang ditinggikan meremehkan orang-orang dari berbagai alam bawah. Dia menyatakan bahwa dia tidak mengerti, mengapa orang-orang dari alam yang lebih rendah menolak untuk tinggal di alam yang lebih rendah, dan malah berpikir diri mereka sangat berbakat setelah mendapatkan kultivasi True Immortal tingkat belaka, bahkan bersikeras datang untuk membuat nama bagus diri mereka sendiri di alam atas. Dia menyatakan bahwa orang-orang dari alam bawah akan berakhir dengan nasib yang sama. Yaitu, mereka akan membiarkan diri mereka putus asa setelah diinjak-injak, dan diliputi oleh bekas luka dan memar dari para jenius di alam atas. Dia menyatakan bahwa mereka benar-benar bodoh. Namun demikian, takdir nasib surgawi tidak berpikir hal itu akan terjadi. Dia menunjukkan banyak contoh, orang-orang yang bergerak tanpa hambatan di alam atas yang datang dari alam bawah. Namun, Exalted Secret Tiger tidak mau menerima kenyataan ini. Dia menyatakan bahwa contoh-contoh itu adalah kasus yang sangat jarang. Meskipun contoh seperti itu ada, tapi orang-orang itu hanya mampu bergerak tanpa hambatan melalui alam atas. Tak satu pun dari mereka yang mampu bergerak tanpa hambatan melalui Starfield. Dia menyatakan bahwa, mereka yang datang dari alam bawah masih tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang dari alam atas. Keduanya sangat serius dalam argumen mereka masing-masing. Kemudian, mereka berdua menjadi marah satu sama lain, dan bertengkar satu sama lain. Keduanya pun bersikeras membuat semuanya menjadi jelas. Akhirnya, nasib surgawi yang mulia menyatakan bahwa, seorang jenius akan muncul di alam biasa 100 penyempurnaan dalam 3000 tahun. Dia menyatakan bahwa jenius itu tidak hanya akan menyapu seluruh Great Chiliocosm Upper Realm, tetapi dia juga akan menyapu seluruh Starfield. Dia menyatakan bahwa, jika Exalted Secret Tiger tidak mempercayainya, maka mereka bisa bertaruh. Secara alami, Exalted Secret Tiger tidak mempercayainya. Beginilah pertaruhan mereka. Hanya saja, karena mereka berdua sangat marah, mereka akhirnya membuat taruhan besar. Itu artinya, orang yang kalah taruhan harus melumpuhkan kultivasi mereka sendiri. Harimau suci yang mulia tiba di alam biasa 100 pemurnian, dan membentuk formasi besar itu lebih dari 2000 tahun yang lalu. Selama waktu itu, orang yang dinubuatkan oleh nasib surgawi yang mulia tidak pernah muncul. Karena itulah, dia berpikir bahwa dia pasti akan memenangkan pertaruhan, dan menjadi sangat senang. Bahkan dia dari waktu ke waktu akan pergi, dan menemukan nasib surgawi yang mulia untuk menghinanya. Tidak pernah dia mengantisipasi bahwa, Chu Feng akan muncul pada saat seperti ini. Harimau suci yang mulia melihat bahwa, Chu Feng sangat persis seperti nasib surgawi yang dinubuatkan, dan menjadi takut bahwa dia akan kehilangan taruhan. Jadi dia memutuskan untuk membunuh Chu Feng. Itulah sebabnya dia pergi mencari Murder God Blue Demon, kera tua itu meriwayatkan. Seberapa akuratkah itu? Tanya Chu Xuanyuan. Ini adalah sesuatu yang aku dapatkan melalui interogasiku sambil menghukum mereka. Dia seharusnya tidak berbohong padaku. Hanya saja, aku tidak mengerti. Mereka berdua awalnya teman dekat, dan mengapa mereka memutuskan untuk membuat satu sama lain melumpuhkan kultivasi mereka sendiri karena hanya argumen tentang topik itu. Kata kera tua. Itu karena nasib surgawi yang mulia berasal dari alam yang lebih rendah. Faktanya bahwa Exalted Secret Tiger meremehkan mereka yang berasal dari alam bawah, dan dia pun menghina nasib surgawi yang mulia, kata Chu Xuanyuan. Jadi begitu. Tapi mereka berdua awalnya berteman baik. Bahkan jika ada alasan untuk ini, seharusnya tidak perlu bertindak sejauh ini, ucap kera tua yang masih tidak dapat mengerti.
Nasib surgawi yang mulia memperoleh kesempatan pertemuan yang sangat besar di masa lalu. Dengan demikian, nubuatnya bukan masalah kecil. Mungkin ini takdir. Jika bukan karena perjudian nasib surgawi yang mulia dengan harimau suci yang ditinggikan, harimau suci yang ditinggikan tidak akan datang ke alam biasa sertus pemurnian untuk membuat formasi besar itu, dan Chu Feng akan menerima satu kesempatan pertemuan yang kurang. Lebih jauh lagi, aku berpikir bahwa jika Exalted Secret Tiger akan kehilangan pertaruhannya, nasib surgawi yang mulia mungkin masih belum tentu membuatnya melumpuhkan kultivasinya sendiri. Pertaruhan ini hanya untuk membuat macan suci yang ditinggikan datang ke alam biasa 100 Refmements, dan tinggal di sini selama 3000 tahun untuk menjaga formasinya. Alasan untuk itu adalah, karena nasib surgawi yang mulia tahu betul, bahwa macan suci yang ditinggikan memegang kebencian yang mendalam terhadapnya. Dengan demikian, harimau suci yang diagungkan tidak datang ke alam biasa 100 pemurnian untuk berjaga-jaga, atas pembentukan formasinya selama lebih dari 2000 tahun, itu dengan tujuan dia bisa memenangkan pertaruhan. Terutama karena dia ingin membuat nasib surgawi yang mulia melumpuhkan kultivasinya sendiri. Di antara mereka berdua, itu adalah harimau suci yang ditinggikan yang tidak berperasaan, kata Chu Xuanyuan. Apa yang membuat harimau suci yang mulia membenci nasib surgawi yang mulia seperti ini? Tanya kera tua. Mendengar itu, Chu Xuanyuan tersenyum. Itu adalah senyum yang sangat mendalam, namun dia tidak menjawab pertanyaan si kera tua. Sepertinya ada cerita di antara mereka yang tidak diketahui publik, kata kera tua. Selain itu, dia mengungkapkan rasa penasarannya. Namun, Chu Xuanyuan masih tidak mengatakan apa-apa. Kera tua tidak mencoba untuk bertanya lebih lanjut tentang hal itu. Dia mengenal Chu Xuanyuan dengan sangat baik, dan tahu bahwa Chu Xuanyuan adalah seseorang yang tidak akan pernah mengatakan apa yang tidak dia inginkan, dan tidak peduli berapa banyak dia bertanya tentang hal itu. Itu tidak hanya terbatas padanya, tidak ada yang bisa membuat Chu Xuanyuan berbicara. Kamu sengaja membuat mereka gila kan? Tiba-tiba saja Chu Xuanyuan bertanya pada kera tua. Tidak, mereka menjadi gila karena mereka tidak dapat menanggung kekuatanku, dan menerima gangguan mental dari hukuman. Berbicara tentang itu semua berkat sisa Chu Clan Heavenly Mu, bahwa aku bisa mendapatkan tingkat kultivasiku saat ini. Saat kera tua mengucapkan kata-kata itu, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Ekspresi kegembiraan dan kebanggaan juga muncul di wajah monyetnya. Reaksinya saat ini dapat dimengerti. Sebelum memasuki sisa-sisa Chu Heavenly Clan, ketiga orang itu mampu dengan mudah melenyapkannya. Namun, dia sekarang dapat dengan mudah melenyapkan mereka bertiga. Pergeseran kekuasaan ini terjadi hanya dalam 30 tahun. Dengan perubahan kekuatan yang sedemikian besar, bagaimana mungkin dia tidak bersukacita? Pada saat itu Chu Xuanyuan mengulurkan tangannya, dan mengambil pedang dewa jahat yang jatuh ke tanah. Dia mulai memeriksanya dengan cermat. Kera tua juga berjalan dan mulai memeriksa pedang dewa jahat bersama Chu Xuanyuan. Dia juga sangat ingin tahu tentang pedang itu. Pedang ini sangat aneh. Apakah kamu tahu dari mana asalnya? Tanya Old Ape. Dari cara aku melihatnya, benda itu pastinya bukan perwujudan jiwa pedang. Tapi sebaliknya, semacam makhluk iblis yang disegel dalam pedang ini, kata Chu Xuanyuan. Bagaimana orang bisa yakin dengan cerita itu? Tanya si kera tua. Pedang ini sendiri jelas-jelas bukan barang biasa. Kekuatan penyegelannya sangat kuat, dan aku belum pernah mengalami hal sekuat ini sebelumnya, kata Chu Xuanyuan. Benarkah? Kera tua memeriksa pedangnya dengan hati-hati. Namun dia masih bingung. Bahkan tampaknya dengan kekuatan kera tua, dia tidak dapat merasakan kekuatan penyegelan pedang dewa jahat yang disebutkan Chu Xuanyuan. Letakkan tanganmu di atas tanganku, dan coba rasakan, kata Chu Xuanyuan. Kera tua melakukan apa yang dikatakan Chu Xuanyuan. Kemudian, dia mengungkapkan perubahan besar dalam ekspresinya. Keheranan yang tak tertandingi memenuhi matanya, dan dia pun berkata, kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Kalau begitu, bukankah itu berarti sesuatu yang tersegel di dalam pedang ini adalah, seru kera tua yang benar-benar terguncang. Kekuatan penyegelan pedang itu benar-benar kuat. Justru karena seberapa kuat kekuatan penyegelan itu, dia menyadari betapa menakutkan monster yang tersegel di dalam pedang itu. Jika bukan karena faktanya bahwa pedang telah membatasi hal itu, maka aku yang sekarang tidak akan cocok untuk itu, kata Chu Xuanyuan.
Apa tujuan sebenarnya yang dimiliki hal itu? Kera tua bertanya. Kekuatan pedang dewa jahat sudah melampaui imajinasi kera tua. Karena itulah, ia mulai merasa tidak nyaman. Dia benar-benar ingin menduduki tubuhku. Adapun untuk merebut tubuh Feng Er, itu hanya menggunakan tubuh Feng Er untuk mengancamku, kata Chu Xuanyuan. Menempati tubuhmu, mungkinkah dia ingin merebut kekuatanmu? Kera tua bertanya. Tidak, kekuatannya sendiri melebihi kekuatanku. Hanya karena disegel oleh pedang itu, maka dia tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya. Adapun niatnya untuk menduduki tubuhku, itu hanya ingin menggunakan tubuhku sebagai media untuk melepaskan kekuatan sebenarnya. Dengan begitu, ia bisa menemukan cara untuk membebaskan diri dari segel pedang, dan mendapatkan kembali kebebasannya, kata Chu Xuanyuan. Kita tidak bisa meninggalkan hal yang berbahaya itu bersama Chu Feng, kata kera tua. Tidak, itu akan menyelamatkan hidup Feng selama saat-saat penting, kata Chu Xuanyuan. Tapi kan, si kera tua merasa ide ini tidak bijaksana. Aku mengerti kekhawatiranmu. Tidak apa-apa, aku bisa membatasi kekuatannya. Saat Chu Xuanyuan berbicara, dia menggenggam pedang dewa jahat di antara kedua telapak tangannya. Kemudian, cahaya keemasan redup mulai bersinar dari telapak tangannya. Itu mengambil bentuk jaring, dan kemudian mulai menyebar. Jaring emas itu menutupi tubuh pedang dewa jahat, dan kemudian berasimilasi ke dalamnya. Setelah itu, lebih banyak cahaya emas berbentuk jaring yang muncul, lalu masuk dan berasimilasi ke pedang dewa jahat. Melihat adegan ini, kera tua mengungkapkan ekspresi yang rumit. Namun ekspresi Chu Xuanyuan tetap tidak berubah. Dia sepenuhnya berkonsentrasi pada tugasnya. Saat ia terus beroperasi, cahaya keemasan terus muncul dan mengambil bentuk jaring, lalu menyelimuti tubuh pedang dewa jahat dan kemudian berasimilasi ke dalamnya. Ini terus berlanjut selama 1 jam penuh, sebelum Chu Xuanyuan akhirnya menempatkan pedang di tanah. Bas-bas. Tepat pada saat itu, pedang dewa jahat yang diletakkan di tanah mulai bergetar hebat. Suara getarannya sangat menusuk telinga, dan seolah-olah iblis besar akan meledak dari pedang itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.